penuh kekerasan dan kita lihat itu lucu gitu loh dulu. Ichian sketchy misalkan kan, penggal-penggalan bagi kita lucu gitu loh. Di sisi lain memang dari dulu Indonesia itu terkenal dengan tidak konsistennya peraturan dijalankan gitu. Jadi peraturan dibuat tapi sama sekali tidak dijalankan. Selama dia tidak melarang gue untuk beribadah, maka gue akan nurut sama dia. Il primo moderatore mulai keblinger ini kelihatannya. Kita karena merasa kita udah kuat, orang Indonesia tuh kebal berbagai macam penyakit, akhirnya cuek aja gitu. Nah, ini berpengaruh juga terhadap misalkan penunjukan Menkes kemarin. Yang mana itu adalah yang dipakai sama Orba kan? Selamat malam dan selamat datang di Salam Ngontai sambil menyelam ngobrol santai. Malam ini sudah hadir panelis setia kita, Bangkit Wiryawan, Ricardo Perkasa, Leonardo Satrio, dan Putat J, our mystery guest. Bersama saya moderator Il Primo, Tommy Utama. Topik kita malam ini adalah membahas tentang film The Simpsons, the movie. Jadi film The Simpsons, the film. Iya. Dan hubungannya dengan masalah PSBB yang terjadi di Jakarta, jilid kedua. Nah, pertanyaan yang mau saya berikan kepada para panelis adalah, apakah Jakarta harus menerapkan total lockdown seperti yang dicontohkan di film The Simpsons, atau biarkan seperti ini, lockdown nanggung? Silahkan, Bangkit Wiryawan. Bentar dulu, lockdown nanggung itu gimana maksudnya? Ini ya, belum saya kurang. Oh iya, mungkin buat para pendengar ya dan para pemirsa bahwa Bangkit ini tidak berdomisili di Jakarta. Dia itu seperti film The Simpsons, dia di exile dari Springfield. Silakan, lockdown nanggung tuh kayak yang sekarang terjadi. Bilangnya tidak boleh keluar rumah, tapi juga nggak dikasih apa-apa di rumahnya, kemudian orang masih bebas berkeliaran, dan orang nggak pakai masker dihukum, tapi hukumannya kadang-kadang suruh nyapu, kadang-kadang masih sidang di tempat yang rame isi orangnya, jadi kayak what's the point gitu kan? Silakan, Bangkit. Oke, ini udah nonton filmnya. Menurut saya sih filmnya biasa aja sih, mungkin malah kalah sama serial TV-nya ya. Ini koreksi saya deh, ini satu-satunya movie-nya Simpson ya? Iya, betul. Oke, ya kalau dari skala 1/10 sih filmnya paling ya 7 lah paling maksimal kalau dari saya mah. Ceritanya itu kan dimulai dari ini permasalahan tracing wabah ini yang bukan wabah di film The Simpsons itu ya, pencemaran lingkungan ini. Ya. Pemerintahnya gagal, harusnya nih tanggung jawabnya di pemerintah daerah setempat untuk bisa melakukan tracing dengan baik ya. Dan karena gagal, akhirnya wabah ini menyebar ke semua satu kota Springfield sehingga akhirnya harus di karantina satu kota ini. Nah, emang ekstrim sih, berlebihan sih. Tapi ya kalau menurut saya sih di awal terjadinya wabah, kalau emang tracing udah gagal, harus karantina total satu kota. Tapi itu bisanya di awal. Kalau udah di tengah jalan mau dikarantina secara total lagi nih rada complicated. Kasihan banyaklah yang akan terdampak, orang-orang yang sudah mulai berusaha lagi. Kita ngomongin film ya. Ngomongin film ya. Kita ngomongin film, kita tahu bioskop di Jakarta pasti nggak ada yang buka lah sama berapa bulan, kita udah hampir 10 bulan karantina ini. Ya kan? Ya artinya mereka nggak ada kerjaan selama ini, mereka mau pindah kerja juga belum tentu gampang. Nah sekarang di lockdown lagi, kasihan sih. Cuman kalau udah nggak ada jalan lain, kita tracingnya nggak terlalu bagus untuk di Jakarta ya pahit-pahitnya tetap harus lockdown total, jangan setengah-setengah. Jadi sejelek-jeleknya dengan resiko ini kita akan semakin dalam di ekonomi.
Nah, Berarti mengikuti apa yang di film The Simpsons ya, ditutup aja kotanya pakai kaca. ditutup total, semua harus disiplin. Tapi ya sekali lagi dilemanya ya di situ. Orang mana bisa sekarang disiplin, udah lewat 6 bulan di karantina, mereka harus PSBB aja lah, nggak usah sampai karantina. Mereka harus menjaga social distancing aja, susah. Banyak orang keluar nggak pakai masker dan masih bodo amat. Dipikirnya ya saya pasti aman lah. Belum kemungkinannya dalam bayangan mereka ya 1/10 ya mungkin orang lain yang bakal kena, saya enggak. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang studi pembangunan gimana, Kit? Kalau dari studi pembangunan memang pusing sih orang-orang. Kalau studi pembangunan tuh biasanya ya menghindari lockdown total yang kayak di Wuhan. Kalau mau lockdown total dan terpaksa dan beberapa artikel yang sudah dibaca yang sudah lama sih, itu banyak yang meragukan kemampuan negara berkembang untuk bisa melakukan lockdown. Makanya walaupun ada lockdown di India, di Filipina itu jumlah kasus juga sama besarnya, tetap meningkat. Artinya ya mereka juga gagal. Padahal program penyaluran bantuan bantuan Sosial. cash transfer itu ke orang-orang itu udah banyak. Itu tetap banyak ini sih, dan salah pendataan dan macam-macam urusan birokrasi yang ribet. Jadi buat negara berkembang nih emang udah si malakama, udah berat. Tapi ya udah lagi-lagi kalau emang udah separah sekarang ini, dan kalau dilihat di Our World in Data, COVID-nya Indonesia itu udah lebih parah dibanding negara lain dari segi apa ya? Mungkin dari segi increasing rate-nya aja ya. Kalau dari segi jumlah sih mungkin negara lain masih banyak yang lebih tinggi. Jadi kita boleh jumawa. Enggak deh. Bercanda. Oke, terima kasih. Pokoknya intinya negara berkembang nggak mampu untuk lockdown total. Jadi PR pertama untuk Pak Jokowi dan Pak Anies adalah jangan jadi negara berkembang, Pak. Tolong dong, dalam waktu 2 bulan ke depan ini harus jadi negara maju. Please. Betul. Benar Betul juga. kan? Oke, siapa berikutnya? Ya gue lah. Nah, mantap. Iya. Gue OT dulu kali bentar ya, kan kita bahas film The Simpsons nih. Simpsons nih kayaknya komiknya, komik lagi. Kartun yang gila buat generasi kita, ya inilah kita tumbuh besar dengan The Simpsons kan. Cuman dulu kalau kita ingat, dia disiarinnya tuh emang sore sih, dan buat anak-anak gitu. Dan kita mengira dulu itu memang buat anak-anak. Iya, jadi kita menutup penuh kekerasan, dan kita lihat itu lucu gitu loh dulu. Ichian sketchy misalkan kan, penggal-penggalan bagi kita lucu gitu loh. Dan gue juga sempat Makanya lihat kita tumbuh menjadi seperti ini. Iya, dan kita lihat tuh gila aja nih kartun laki banget nih gitu kan, keras gitu loh. Gue seneng gitu loh nontonnya, terhibur gue. Cuma balik lagi ke The Simpsons the Movie. Menurut gue sih emang ya gue setuju sih sama kata Bangkit. Memang kalau mau karantina atau apapun itu kebijakan tuh emang jangan sekali-sekali nanggung-nanggung. Dan memang sebenarnya paling terbaik sih di awal ya, karena memang lebih baik kita menderita dalam waktu kita benar-benar ketat gitu ya, tapi ada waktu singkat beres kelar gitu loh. Daripada nanggung-nanggung ya akhirnya yang nanggung-nanggung tuh akhirnya semua serba nggak beres. Jadi menurut gue emang bener sih kayak di film aja gitu, langsung lu tegas gitu lu cepet total gitu kan. Tapi emang paling ideal yang di awal. Cuman oke lah, memang ini kan unprecedented gitu ya. Jadi orang memang belum ada yang tahu. Cuman yang kita sesalin waktu itu ya kenapa sih harus dianggap remeh ini, itu aja sih yang kita sesalin. Cuman memang orang nggak ada yang tahu nih gimana cara menghadapinya yang paling baik. Ya semoga ya yang pasti sih ya udah ini ngaku bukan ini ya, ngaku salah dan jangan cengengesan lagi gitu loh ke depannya gitu kan, kita ambil pelajaran benar-benar dari ini. Menurut gue juga tetap kita tuh tetap yang namanya kebijakan tuh nggak boleh nanggung-nanggung. Kayak kemarin nih misalkan pengumumannya kan heboh gitu ya. Pengumumannya heboh dan sudah menciptakan kehebohan di mana-mana gitu. IHSG turun lah apa segala macam. Cuman kalau pelaksanaannya nanggung-nanggung gitu ya, nggak ada sanksi yang tegas kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak sia-sia gitu loh. Kita udah kena dampak pengumumannya gitu kan. Kena dampak pengumumannya nih udah serba ketidakpastian.
Ketuanya pas dijalanin ya begitu-gitu lagi, sanksi nggak jelas lah, konsepnya nggak jelas, segala macam, kebijakannya apa, masih timbul apa tuh kebingungan dalam menerapkannya segala macam. Itu kan jadi kayak menurut gue sia-sia lagi gitu loh. Kita cuma dapat dampak negatif dari kehebohannya, cuman pelaksanaannya sendiri itu nggak memenuhi target atau nggak sesuai dengan yang diharapkan itu sih. Dan Betul. kedua, gue lihat juga gini sih, apa ya, kayak lagi-lagi gitu loh. Kayak cuman jadi apa sih, kayak jadi ini elit-elit ya lagi-lagi berantem-berantem gitu loh. Yang yang ngomongin PSBB lah, yang satu pihak lagi ngeritik lah. Kayak gitu. Maksud gue, ya kita lihat deh ini kelakuan-kelakuan elit-elit juga deh gitu loh. Kerjanya cuman ya udah, cuman mikirin kepentingan mereka aja gitu loh. Saling serang lah, orang dibikin bingung. Kita kan bingung gitu nih, mana yang benar sih, yang ini saling kritik gitu loh. Kayak nggak ada kesatuan gitu loh. Nah, itu yang mesti kita lihat nih, rakyat lagi mesti lihat gitu kan nih, bahwa ini lihat nih, kelakuan elit-elit itu ya cuma begitu doang levelnya gitu loh. Gitu loh. Ya makanya udahlah, jangan terlalu nganggap mereka dewa lah gitu. Mereka bukan dewa gitu. Mereka sesuatu yang harus yang ngomong nih bukannya salah satu elit juga bukan sih sebenarnya? Iya. ya, Iya kan? Bukan lah. Kawan Ricardo kan berada di dalam ujung piramida. Ini sebenarnya masyarakat apa? Kita semua ada di ujung piramida. Cuman harus dipahami piramida itu Ujung ujungnya kiri. ada 3. Iya. Nah, kamu di atas, kanan bawah, apa kiri bawah, kan gitu. Iya. Oke, jadi intinya Iya, adalah iya. kebijakan tuh jangan nanggung-nanggung, nggak usah drama Iya. lah. Dalam kondisi kayak gini, Mm. please para elit nggak usah drama. Gue kepancing Iya. gue sama drama kemarin, sekali-kalinya gue nonton Anies live. Sampai nungguin itu ya kemarin itu doang. Tapi Iya. ternyata ya anti klimaks juga. Iya. Gue pikir dia akan melakukan aksi vaksin massal gitu kan, menusukkan Aksi bakar diri. vaksin bakar diri. Seperti Anda apa bicara, namanya? ada tuh Seperti namanya Myanmar. Gitu. Seperti di Myanmar, mau biksu saya yang bom. Iya di Myanmar. Iya. Hah? Mentang-mentang namanya nggak asli, berani ngomong vaksin bakar diri ada. Iya. Siapa selanjutnya? Boleh silakan Suaranya Bang Leo. Leo suaranya hilang. Ya, masa sih hilang? Oh, udah. Ya, Hilang. jadi kalau saya melihat ini pertama saya setuju lah dengan Dodo dan Bangkit, tapi sebenarnya saya punya ada satu sudut pandang lagi. Jadi kan kalau kita kan dulu kan waktu kita awal-awal pandemi ini banyak orang yang udahlah Indonesia tuh harus lockdown ketat yang istilahnya kiblatnya itu yang drakonian lah ya, strict banget kayak yang di Italia atau yang di Cina gitu kan yang. Tapi menurut gue juga rasanya kita nggak akan bisa mengikuti seperti itu karena kayak di Cina gitu kan, lu benar-benar disuruh lockdown yang akan memberikan lu kebutuhan segala macam. Tapi Indonesia yang dulu mengutip katanya Bangkit awal dulu pernah negara-negara yang civil liberties-nya tinggi itu akan lebih sulit menjalankan lockdown yang kiblatnya itu sangat-sangat draconian kayak gitu kan. Jadi gue melihatnya itu malah akan menjadi rusuh gitu loh, akan menjadi rusuh, dan itu sebenarnya udah terlihat di India dan di Filipina gitu kan, ketika mereka mencoba itu malah makin ngaco gitu ya. Tapi di sisi lain memang dari dulu Indonesia itu terkenal dengan tidak konsistennya peraturan dijalankan gitu. Jadi peraturan dibuat tapi sama sekali tidak jalankan. Contohnya saya sendiri waktu mau ke Jakarta, tidak bisa masuk Jakarta tanpa SIKM. Kita bikin SIKM, semua dokumen kita kumpulin, kita buat. Percobaan pertama ditolak, percobaan kedua ditolak, percobaan ketiga ditolak, percobaan keempat baru di-approve. Terus tiba-tiba begitu udah di-approve, kita bawa, nggak ada yang nanya. Di Bandara Palembang nggak ditanya, di Bandara Jakarta nggak ditanya. Jadi kan nggak jelas gitu kan sebenarnya ini buat apa sih SIKM ini gitu kan. Jadi dari situ aja udah kurang, kayaknya kurang konsisten lah penerapannya. Yang kedua yang adalah sekarang ini kan katanya kan
lagi diperketat nih, jadi orang semuanya disuruh pakai masker, kalau nggak harus bekerja kerja sosial gitu. Dan sekarang mulai beredar gitu ya di WA atau di apa, mulai wah hati-hati nih sekarang Satpol PP atau pemerintah nih menggunakan PSBB ini sebagai sarana untuk mungkin dapetin duit atau apa gitu kan, karena Indonesia kan dari dulu selalu identik dengan gitu kan, dengan Duit denda ya. duit denda itu. Jadi terkadang juga agak buah si malakama juga gitu. Jadi di satu sisi masyarakat pengennya ayo dong tegas dong, ayo kita ketat segala macam. Tapi begitu itu dijalankan, ada aja satu sisi dari masyarakat yang juga, jangan kayak gitu dong. Saya ini cuma jalan dari sini ke situ dari kantor sebentar aja, cuma sedikit doang, kok nggak pakai masker gitu, kena saya harus bayar. Ini kan pasti karena dicari-cari gitu loh. Jadi meskipun kita nggak tahu ya siapa yang benar siapa yang salah, tapi maksudnya kalau di negara lain yang mungkin kesadaran masyarakatnya sudah tinggi, ya sudah kayak dulu misalnya waktu saya tinggal di Sydney juga, oke, kamu melanggar, ya udah dia nggak bisa banding, nggak bisa apa ya, bayar gitu, nggak misuh-misuh di media sosial juga nggak, kalau udah kena ya udah kena. Tapi mungkin ini bisa menjadi perdebatan lebih jauh. Cuma itu tadi, rupanya tugas kita ini memang berat, mau PSBB ketat mau tidak ketat, ternyata dari semua sisi itu pasti ada bolongnya gitu loh. Itu dulu Jadi sih apa? kira-kira gitu. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya adalah rupanya masyarakat kita, baik dari pemerintahnya maupun dari akar rumputnya pun juga serupanya tidak siap untuk menjalankan sesuatu peraturan tuh dengan konsisten. Belum siap lah, belum konsisten gitu loh. Berarti kesimpulannya adalah we are doomed to fail. Ya bisa dibilang kayak gitu. Ya kan? Karena apapun opsi yang diambil, faktor-faktor X tadi nggak bisa dikendaliin, kan gitu. Betul. Ya itu kuncinya, kalau pemerintah bisa kendaliin itu, mungkin kita akan menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya sekarang kita tidak bisa mengendalikan itu. Itu yang menyebabkan pandemi kita juga seakan-akan tidak terkendali. Bukan seakan-akan sih, memang tidak Memang terkendali. tidak terkendali. Gitu. Jadi yang tidak bisa dikendalikan tadi istilahnya rakyatnya gitu ya, Le ya. Ya rakyatnya nggak bisa mengendalikan diri, tapi pemerintahnya pun juga nggak bisa 100% kita percaya untuk mengendalikan diri gitu kan. Oke, sekarang coba kita minta opini dari Putat J sebagai orang yang selalu mengaku ada di garda terdepan dalam membela rakyat. Tapi Bohong. nggak ada tapinya. Putat J itu J-nya apaan sih? Gue penasaran nggak? Iya, Jakarta. Karena kan kalau di field namanya ada dua kan, yang satu first name, yang satunya kan last name. Nah, gue cuma ganti first name-nya doang. Ricardo bisa, Ricardo doang. Iya. Iya, nggak tahu lah gue. Cuma pengen Putat menunjukkan jelek. identitas lo sebagai Yahudi. Aduh. Coba Put. Mengenai ini ya, mengenai Simpson sama PSBB ya. Kalau gue mungkin mau cerita sedikit mengenai 2 hari terakhir ini aja sejak PSBB dijalankan lagi. Jadi gue memang terus terang gue agak capek gitu ya. Jadi istilahnya tuh otaknya kayak terkuras gitu ya, drain gitu, karena kencangnya itu tuh ada di HP gitu ya. Jadi tuh di HP itu yang namanya arahan agar melakukan ini, itu, mengisi survei. Survei aja yang diisi ada 5 kali satu hari. Dari surveinya ini, surveinya itu, ngisi ini, ngisi itu. Jadi rasanya tuh kencang banget di kepala gue sendiri. Tapi memang kayaknya kalau keluar dari kantor kok rasanya kayak nggak ada perubahan gitu. Itu mungkin yang yang PSBB kedua ini gitu ya. Jadi kayaknya cuman kena ke orang yang memang memerhatikan, kalau yang gua rasain ya. Nah, tapi memang kalau terkait sama tadi kan pertanyaannya apakah harus total lockdown atau dibuka ya. Nah, kalau gue sih ngeliat sebenarnya di keadaan yang genting gitu, yang yang urgensinya tinggi ya, orang kalau disuruh milih ekonomi gitu atau profit versus kesehatan, memang pada
harusnya sih yang dipilih pertama tuh selalu kesehatan ya gitu ya, paling nggak untuk kurun waktu tertentu gitu ya. Jadi memang harusnya sih memang orang-orang tuh diberikan bantuan lah supaya dia bisa paling nggak buat bertahan hidup atau nggak kelaparan. Tapi memang ini bukan berarti artinya orang cuma duduk di rumah gitu ya lalu semuanya dikasih ke dia gitu. Karena yang gue lihat ya seperti melihat ke film Simpson juga kayaknya dalam keadaan yang katastrofik gitu sebenarnya pemerintah dan rakyat itu sama-sama clueless ya sebenarnya ya nggak tahu kan. Jadi memang agak nggak bisa rakyat disuruh mikirin sendiri, tapi pemerintah kalau dia diberikan kewenangan buat ngatur semuanya tersentralisasi, ini malah jadi sumber korupsi kan sebenarnya yang seperti kita juga mungkin dengar ya di saat ini. Jadi memang kalau dibilang harus lockdown atau dibuka memang harus lockdown karena kesehatan yang utama. Tapi memang itu butuh pemikiran yang lebih dalam lagi tuh rakyatnya harus ngapain dan pemerintahnya tuh langkah-langkahnya harus jelas juga. Mungkin gue itu dulu kali ya. Ya, jadi yang gue tangkep nih ya, disinilah dimana seorang pejabat publik atau administrator publik itu harus menunjukkan kompetensinya, ya kan? Ketika ada kondisi katastrofik seperti ini, lu kita pilih karena bukan kita yang milih ya, maksudnya lu dipilih duduk di situ karena orang-orang pikir lu punya kemampuan untuk merumuskan sebuah kebijakan. Nah, meskipun seluruh dunia juga clueless, tapi setidak-tidaknya upaya-upaya yang para elit atau para pejabat publik ini lakukan, jangan konyol banget lah gitu, jangan berdrama sendiri, jangan berantem sendiri, jangan mengubah-ubah kebijakan. Dari gue terpaksa ngomongin Anies ini ya misalnya, baru dilonggarkan udah ada Car Free Day, udah ada demonstrasi, ganjil genap diberlakukan lagi. Terus ada yang bilang sempat pembatasan transportasi umum dibilang sebagai efek kejut. Itu kan kayak, iya memang mengejutkan. Maksudnya kita terkejut dengan kemampuan Anda memimpin, kan begitu. Ya, Anda makanya tadi membenarkan bahwa bukan kita yang milih sih. Anda dipilih itu karena Anda tidak milih gubernur ini apa gimana? Iya. Jangan terlalu kelihatan dong. Tapi gini. Ditanya satu-satu nih. Gini. Gua tidak memilih Anies, tapi gua tetap menganggap dia pemimpin kota. Mana gitu. Selama dia tidak melarang gua untuk beribadah, maka gua akan nurut sama dia. Il primo moderatore mulai keblinger ini kelihatannya. Tapi kalau gue menyoroti sebenarnya soal gini, kalau perkara begitu kita udah masuk pandemi kan tadi memang beberapa kesimpulan kita adalah clueless ya kan. Jadi kita memang 100 tahun terakhir itu kita nggak pernah dihadapkan pada kayak gini. Jadi kalau misalnya kita di kantor, continuity proses itu adalah latihan kebakaran, gempa bumi gitu tuh nggak pernah tiba-tiba ada virus gini tuh pandemi itu kita nggak pernah terlatih. Cuma gue mau menekankan lagi betapa di awal itu adalah kesalahan yang besar di mana semua public official itu menganggap ini sebagai hal yang ringan dan malah membuatnya sebagai lelucon. Itu gua rasa itu salah satu kesalahan yang paling berat ya. Soal begitu kita masuk PSBB-nya mungkin nggak sempurna segala macam, ya itu tadi itu berhubungan dengan seluruh dunia itu juga masih clueless gitu loh. Cuma bahwa kita tuh tidak pernah menyiapkan sesuatu yang serius untuk menghadapi itu yang serius ya sebenarnya ya. Super konyol dan jujur kita sebagai gua kan kerja di sektor swasta ya. Karena pemerintah itu tidak meregards ini sebagai hal yang serius, ya otomatis kita juga nggak kurang bersiap, jujur aja gitu. Malahan pemerintah, ayo dong, ini luar negeri ini sekarang lagi kena corona, ayo kita bikin orang datang ke Indonesia, ayo kita bikin travel fair, ayo kita bikin apa ya. Kita kan sebagai pelaku industri kan kita memang look up ke pemerintah dong. Kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Nah ini yang ya ini jujur konyol juga sih. Itu yang menurut gue
kalau nanti kita menjadi ini menjadi sesuatu bencana yang lebih besar lagi, menurut gue itu salahnya. Dan itu mungkin kita harus dunianya film The Simpsons tadi begitu ini si Presiden Arnold langsung udah tutup aja gitu kan, despite of apa namanya. Enggak, salah. Gua ralat dikit. Presiden Arnold tidak pernah mengambil kebijakan nutup. Dia memilih tutup ya dia. dokumen yang tertutup. Ya itulah, jadi itu gua sebagai pelaku usaha ya itu merasakan sekali bahwa pemerintah tuh nggak ada urgensinya sama sekali, tapi ujuk-ujuk tiba-tiba langsung sekolah ditutup apa segala macam, dan itu udah telat gitu loh, udah agak telat lah bisa dibilang. Ada yang mau nambahin lagi? Ya, mau nimbrung dikit, ini emang sesuatu hal yang tidak bisa unprecedented lah ya. Kalau kita tahu bahwa ada ancaman wabah, mungkin satu-satunya orang yang terus mengkampanyekan bahwa ada ancaman wabah itu Bill Gates ya, yang selalu khawatir soal hal itu ya. Kita, karena merasa kita udah kuat, orang Indonesia itu kebal berbagai macam penyakit, akhirnya cuek aja gitu. Nah, ini berpengaruh juga terhadap misalkan penunjukan Menkes kemarin, di mana harusnya ya, kalau normalnya penunjukan Menkes untuk menghadapi wabah kayak gini tuh orang yang capable dalam bidang public health dan bidang epidemiologi. Cuman kelihatan banget kan penunjukan Menkes itu lebih ke popularitasnya Menkes atau dengan metodenya dia yang terkenal itu, tapi bukan pada pertimbangan kemampuannya dia menghandle isu publik seperti yang terjadi sekarang. Akhirnya ketika wabah masuk, itu terjadi banyak miss, banyak loss lah, dari mulai officialnya Kemenkes waktu itu, entah jubirnya atau siapa di Kemenkes yang menanggapi studi dari Harvard yang bilang bahwa secara matematis virus corona ini sudah masuk di Indonesia mulai dari bulan Januari, itu di-dismiss gitu aja sama mereka. Itu udah fatal sebetulnya meremehkan kayak gitu. Nah, yang kedua, media juga rada-rada ekstrim juga ini cari clickbait-nya. Salah satunya mungkin omongan yang soal makan nasi kucing ya, orang Indonesia makan nasi kucing gitu. Itu tuh kalau saya telusuri ternyata si Menkes Budi Karya kan ya, itu tuh udah selesai conference, udah selesai pernyataannya soal pembatasan transportasi dan segala macam, masih ditodong wartawan ya. Akhirnya dia bercanda ngomongin soal nasi kucing itu, tapi disirkulasi seakan-akan itu jadi kebijakannya dia gitu loh. Udah gitu yang diseriusin ini seorang Menteri Perhubungan, bukannya Menkes. Seharusnya yang dikejar sama media itu udah pernyataan Menkes aja. Menteri-menteri lainnya mau ngomong apa, mau bercanda, biarin aja. Dan jangan diviralkan gitu Jangan loh. dikutip ya, jangan dikutip Betul. oleh Jadinya kita mislead semua, yang publik ya. Jadinya seorang menteri ngomongnya officialnya begitu. Cuma Menkes juga kata-katanya rada ajaib-ajaib juga masalahnya. Yang kedua juga itu, Menkes ini tidak punya kemampuan menghandle isu publik. Dari mulai technicality-nya soal pandemi mungkin dia juga kurang, tapi dari segi strateginya dia untuk menghadapi publik juga kurang. Kayaknya nggak ada persuasinya sama sekali gitu loh waktu kemarin itu, dan kekhawatirannya itu nggak nunjukin banget. Malah bikin acara yang duta COVID gitu ya. COVID. Iya. Itu duta COVID itu ada loh itu. Duta imunitas. Itu di kantor gua aja. Itu di kantor gua sampai bikin kayak begitu, masih aktif sampai sekarang. Kantor lu di mana? Jadi berantai kan? Jadi berantai kemana-mana. Sebetulnya sebagai Menkes dia harusnya punya, ya tadilah kalau ngelihat ke film tadi, nggak boleh sampai loss dalam men-tracing suatu permasalahan di awal. Itu harusnya energi dia di awal-awal tuh itu aja, dan selalu mempertimbangkan setiap studi yang masuk, terutama dari lembaga ternama ya, lembaga yang kredibel kayak Harvard gitu. Walaupun cuma studi matematis, tapi ya secara matematis emang banyak penerbangan dari Cina ke Indonesia gitu loh. Nah, sama satu lagi sebenarnya kalau kita lihat tuh ini nggak sih budaya Indonesia yang ini nggak tahu ya bener budaya apa bukan, maksudnya yang cenderung tuh kita jangan bikin panik lah, jangan jadi seakan-akan tuh semua tidak dibuka gitu loh. Jadi ya, setuju. Omongkanlah apa yang adanya ini. Oh tenang, pandemi masih terkendali. Oh tenang, dokter kita masih punya cadangan berapa ribu dokter. Jadi seakan-akan rakyat tuh juga nggak bodoh. Rakyat tuh kan bisa cari sumber dari manapun gitu loh. Coba diulang tadi, rakyat nggak apa? Rakyat itu ya nggak bodoh maksudnya. Betul begitu. Ini kontradiktif dengan kesimpulan kita dari 5 episode sebelumnya. Enggak, bukan. Gini. Maksudnya gini.
justru dari rakyat ini juga kita tuh juga bisa melihat apa yang terjadi di lapangan gitu loh. Maksudnya ada juga lah rakyat yang bisa apalagi di zaman teknologi kayak gini gitu loh. Pasti ada lah yang masih bisa, meskipun kebodohan yang kita bahas di belakang-belakang kemarin itu juga karena teknologi juga gitu ya kan, seperti pedang bermata dua. Tapi maksud gue ya kalau memang kita rakyatnya yang seperti ini memang secara pendidikan belum mumpuni, itu kita juga berusaha ya jujur aja gitu, jangan segalanya tuh difabrikasi dan ditutup-tutupi gitu. Kalau istilah Inggris Tapi- sugar coated ya. Iya. Nggak, tapi tadi kan menarik juga nih dibilang bahwa yang negara yang, maksudnya gini loh, ketika kita ngomong bahwa negara yang civil liberties-nya itu tinggi, itu agak cenderung susah diatur nih, kita harus agak hati-hati juga. Karena orang Indonesia ini kan cenderung ngelihatnya gampang aja nih. Kita bilang, ya kita nggak bisa kayak Cina, karena Cina itu kan sistemnya ya komando lah segala macam. Orang tuh langsung mikir, ya udahlah, kita emang cocoknya tuh nggak cocok demokrasi, kita cocoknya kayak Cina, udah kita perlu pemimpin yang kuat gitu-gitu kan. Otoriter gitu kan, pasti selalu ngomongnya gitu, balikan Soeharto gitu ya kan. Cuman gini loh, obedience itu bisa banget di negara demokrasi itu bisa banget. Maksudnya kayak gini ya, kayak Leo pernah di Australia, gue pernah di New Zealand, gue sekarang juga di Inggris gitu kan. Ngeliat mereka itu kan kuncinya adalah rule of law gitu loh. Maksudnya kalau memang sanksinya tegas, semua orang juga nggak ada yang berani melanggar gitu loh. Kayak di Australia atau kayak di New Zealand gitu ya. Gue juga ngelanggar lalu lintas, jangan coba-coba lo nyogok polisi, makin urusan makin runyam aja gitu kan. Makanya orang tuh ya jadinya tertib gitu loh. Nah, mereka ketika di New Zealand juga menerapkan lockdown gitu ya, dan ada sanksi yang tegas, ya nggak ada yang berani karena udah tahu nggak bisa main-main gitu loh. Karena nggak bisa main-main, kalau main-main kali lipat lagi gitu, apalagi nyoba-nyoba nyogok gitu kan. Nah, menurut gue di sini yang penting tuh adalah rule of law dan bisa banget. Dan menurut gue lebih prefer yang itu. Karena apa? Tegas tapi bisa diawasin. Beda sama yang Cina lakukan. Cina oke lah tegas, tapi kan nggak bisa diawasin gitu loh. Jadi ketegasan dia tuh bisa manfaatkan oleh rejim untuk tujuan yang lain. Jadi di sini bisa diterangin dulu bahwa yang penting itu adalah memang para penegak hukumnya itu emang ya kredibel dan bisa dipercaya dan memang tegas gitu loh, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Nah, itu yang memang harus kita kejar seperti itu. Nah, itu kan yang tadi sebentar dulu. Itu tapi kalau ya udah. Sebentar dulu. Yang tadi Dodo bilang artinya penegakan hukumnya kan yang harus dibenahi. Yang artinya we are doomed to fail. Makanya itu kan tadi berhubungan dengan yang gue bilang di awal bahwa nih ada satu WA viral lah ya, udah mulai viral. Teman-teman semua hari ini dihimbau meskipun masih di dalam komplek jangan lupa pakai masker. Barusan aku keluar naik mobil masih di depan rumah tapi kita memang belum siap pakai masker. Itu katanya langsung datang langsung didenda. Jadi ini hati-hati nih. Ini nih kita dibuat bahan cari uang. Nah, ini kan sesuatu. Nah, kira-kira siapa nih yang bener nih? Aturannya tuh gimana gitu kan. Jadi sekarang ada orang yang memang ya itu tadi, terus ada teman-teman gue yang ngirim juga katanya dia mau makan siang. Abis makan tuh dia belum pakai masker, lagi jalan balik ke kantornya, baru mau pakai masker katanya udah kena terus disuruh nyapu. Nah, itu siapa yang bener? Jadi itu yang menurut gue yang itu juga PR kita sih, karena dari sisi masyarakatnya pun kalau Dodo bilang tadi work of law-nya tuh juga jadi nggak kena gitu di situ tuh, ya kan? Itu sih. Iya. Tadi Putat ya memang belum jelas sih konsep. Enggak, gue tadi ya gue juga ini siapa namanya kan memang kan kayaknya sekarang kan isu jadinya penegakan hukumnya, tapi kalau baca berita kayaknya pemerintah jadi mau menggunakan fungsi paramiliter, bukan istilahnya apa sih yang reman ya katanya, kedaruratan militer. ada bukan ada Pam Swakarsa. Oh iya, gue belum baca tuh. Iya ada, dan dan kayak tadi ada yang sempat kayak undang-undangnya, tapi gue belum baca sih ya. Menurut gue ini aja sih, menurut gue ini banget
aneh banget sih menurut gua menggunakan orang-orang kayak begini gitu ya. Bukan hanya aneh ya. Jadi apa guna meng-hire stafsus milenial lah, menteri-menteri muda lah, kalau lu cuma bisa kembali ke istilah Pam Swakarsa gitu loh kayak. Yang mana itu adalah yang dipakai sama Orba kan? Iya, maksudnya oke deh terserah lu mau bikin paramiliter ya, atau istilahnya tuh apa tuh kayak night watch gitu kan, neighborhood watch. Ya pakailah istilah-istilah yang lebih trendy gitu kan, yang lebih oke lah lu mau ngibulin rakyat terserah. Cuma Pam Swakarsa kayak aduh kayak. Iya makanya benar-benar aneh banget. Ya lu bikin kayak apa kayak robot guard kayak apalah gitu yang nama milenial. Ya, atau aplikasi lah atau apa gitu ya yang bisa dipakai untuk secara elektronis kan kita punya banyak programmer atau apa gitu loh ya. Nah, terus ini yang kalau gue boleh nambahin satu hal sedikit, kita misalkan ngebandingin sama Cina terus yang difokusin cuma ke mereka sistem authoritarianism. Cuman lupa juga gue nonton YouTube itu di kota Beijing yang jauh dari Wuhan sebagai pusat sumber virusnya di kota Beijing itu community watch-nya itu jalan. Kan tadi ngomong nih pakai Pam Swakarsa, cuma dia kan terpusat banget dari atas. Cuman di kota Beijing itu setiap blok-blok itu dijagain sama relawan. Jadi ditutup ya pakai bambu biasa lah, nggak ditutup bambu runcing ya. Pakai bambu biasa aja buat ngeblok jalan doang. Nah, mereka cuma membolehkan orang-orang lokal setempat. Ya, nah itu kerjasamanya antar tingkat RT atau RW gitu bagus untuk saling mengawasi diri sendiri. Nah, ini apakah hal seperti ini tuh ada di Indonesia? Sementara kita bisa dengan entengnya ngomong di Cina bisa berjalan baik karena pemerintahnya kayak begitu misalkan, tapi kita nggak mau tahu bahwa mereka sebetulnya sampai ke bawah sampai level punya upaya bersama gitu loh. Nah, sebenarnya bener Kit, ini tuh sebenarnya yang jadi bokap gua tuh dia pernah diskusi sama beberapa epidemiolog untuk itu tadi effortnya tuh community base effortnya, community base di unit yang terkecil ya kayak RT RW seperti itu. Cuma memang ya itu tadi tantangannya nggak gampang juga karena Bu RT RW di Indonesia pun kadang-kadang dia tuh nggak tahu exactly jumlah orangnya di apalagi di daerah seperti rumah gua kan gitu yang orang tuh datang dan pergi tuh seakan-akan hatinya ya kau datang dan pergi sesuka hatimu. Iya, jadi itu konsep yang sebenarnya sudah terpikir, tapi lagi-lagi tadi kayaknya negara kita ini masih banyak harus belajar untuk menerapkan sebuah flow yang konsisten gitu tuh. Nah, tapi ya gua mau sumbang saran juga. Bukan sumbang saran, mau beropini tentang community watch apalagi kalau dilakukan di level RT ya. Ada satu hal yang menurut gue yang gue baru sadar juga yang terjadi di dalam setiap perayaan kemerdekaan Indonesia. 17-an, lomba segala macam. Itu kadang-kadang antar RT itu bisa sangat kompetitif. Antem sendiri. Yang ujung-ujungnya biasanya ada adu-adu fisik lah segala macam. Nah sekarang lu bayangin nggak kalau tiap RT bikin barikade atau bikin blokade gitu, lu kebayang nggak tensi antar RT-nya tuh gimana? Terus RT sono kena. Atau jangan usah ngomong RT dah, kelurahan sono ada yang kena. Jangan kasih orang dari Tanah Tinggi masuk ke tempat kita ya. Kenapa yang kebayang di kepala gue tuh begitu? Tanah Tinggi ya? Iya. Kenapa Tanah Tinggi? Kenapa Anda sebut tinggi? Nah, itu. tapi gini, tapi saya setuju. Maksudnya kan Highlander gitu kan, Tanah Tinggi. Berarti emang Highlander. Sebenarnya memang ya mungkin di tingkat bawah memang orang nggak memahami urgensinya dari melakukan protokol itu sebenarnya kalau yang gue lihat. Ya, menurut makanya nggak ada satu keinginan buat buat jagain wilayahnya atau jagain lingkungannya. Nah, tapi ya, gue kemarin gue lupa nonton channel lokal lah tentang biasa kampanye pakai masker kan. Gue melihat ada satu upaya yang akhirnya sedikit tepat sasaran menurut kacamata gue ya, tapi kan gue beneran pakai kacamata. Menurut kacamata gue bener gitu. Yaitu mereka berusaha mengkampanyekan penggunaan masker pakai Tesi Sri Mulat, Kadir, sama Tukul. Karena menurut gua yang bisa ngomong ke mayoritas orang di Jawa ya, kita ambil contoh di Jawa, itu emang orang-orang kayak begitu.
Instead of lu maksa menteri lu untuk ngomong tiap hari atau jubirnya ngomong, lu kasihlah dokter-dokter yang cantik itu untuk ngomong pakai masker, agak susah kenanya. Tapi begitu Tesi, Tukul sama Kadir yang ngomong, menurut gue kayaknya lebih kena nih. Ya itu kan pendekatan secara kultural Iya. tuh. Tapi juga patut dipertanyakan misalnya ini bener apa enggak tahu, katanya Atta Halilintar lah di apa namanya diajak kerja sama pemerintah untuk melakukan kampanye. Maksud gue kan ya apa ya, maksud gue gimana sih kita sebenarnya, ya ini justru ini bukan pernyataan, ini pertanyaan sebenarnya seperti apa sih yang paling tepat pendekatan kulturalnya itu seperti apa gitu loh. Apakah kita harus selalu menggunakan artis, apa kita misalnya menggunakan yang kayak Aderai kemarin kan pemimpin agama gitu ya. Ya misalnya atau misalnya pakai yang kayak Aderai kan dia tahu sedikit banyak tentang kesehatan, kita minta gitu loh. Apakah memang harus yang misalnya Anya Geraldine misalnya dia Kalau menurut gue ya, menurut gue sebenarnya kalau pemerintahnya serius dia bisa loh bikin kayak gitu. Jangankan suruh pakai masker, suruh nyoblos ke TPS aja dia bisa bikin orang pergi buat nyoblos, apalagi cuma nyuruh orang pakai masker. Masalahnya ini kagak pemerintah nggak tahu ya kalau sekarang. Dulu dia tidak melihat ini sebagai satu yang penting, yang satu yang serius. Makanya dia bikinnya begitu. Oke deh, lu masih lu lockdown awalnya, tapi lu tiba-tiba lu keluar juga nggak ada yang monitor di lapangan, yang ngelanggar pun juga nggak pernah diberikan hukuman. Jadi memang rakyat kan tadi gue menyebut bodoh, walaupun bodoh juga. Jadi maksud gue ini kan kayak anak-anak di kelas aja, kalau gurunya ngomong kasih aturan tapi lalu ngeliat satu orang ngelanggar kagak pernah dihukum, lama-lama dia juga ya udahlah nih cuman emeng doang, ya udah dia pada keluar sebenarnya sih gitu. Nah, tapi itu ntar buat closing statement aja deh. Gue sekarang minta kalian untuk silahkan ngasih solusi, karena kan kita juga banyak lah ya mengkritik orang, lo cuman ngomong doang gak ada solusinya. Solusi mau itu se-utopis mungkin atau seteknis mungkin, silahkan gue kasih peluangnya untuk kalian ngasih solusi ke bangsa ini. Bangkit. Oke. Kalau yang udah terbukti berhasil di negara lain kayak misalkan bantuan sosial itu harus tepat sasaran. Ya mungkin kalau beberapa negara ngasihnya universal basic income ya, itu mungkin susah kalau Indonesia, tapi minimal kalau buat Indonesia itu tepat sasaran di level terbawah, mereka terlindungi dari segi bantuan langsung tunai ya. Itu harus jalan. Nah, terus yang kedua, kampanye pemerintah juga terus jalan, dari mulai pemakaian masker, dari mulai social distancing dan lain-lain, itu harus tetap jalan, tapi nggak perlu lebay juga. Kayak misalkan baru kayak tadi cerita, kalau bener cerita orang baru keluar rumah didenda, itu agak lebay juga kalau menurut saya. Jadi jangan terlalu fokus ke yang kayak gitu, udah langsung aja fokus di soal social distancing di tempat-tempat ramai, karena COVID ini adalah permasalahan urban density, di mana orang berkerumun, probabilitas terkena COVID-nya makin tinggi. Makanya negara-negara berpopulasi penduduk banyak lah yang paling rawan terkena COVID. Ya. Makanya jadinya juga nggak relevan juga kalau kita terus membandingkan dengan misalkan New Zealand. Mereka negara jauh lebih kaya, mereka penduduk jauh lebih sedikit, urban density-nya kecil, dan tidak dalam kondisi booming population kayak Indonesia. Nah, terus yang lain yang perlu dijaga selain social distancing dan BLT buat yang membutuhkan, kalau saya itu tracing utama. Indonesia udah lemah karena negara-negara lain biasanya mereka begitu terdeteksi korban COVID di 10 korban pertama lah, mereka sudah bisa ngembangin alat tracing sendiri, ngembangin alat rapid test sendiri. Mekanisme tracing. Sendiri. Tapi Indonesia nggak bisa, karena Indonesia negara makelar, semuanya pasti harus diimpor. Nah, mending pemerintah yang nggak tahu lah punya waktu berapa lama, tapi dari sekarang mulai ini walaupun telat nggak apa-apa lah, mungkin udah banyak ya kayaknya ya alat tracing yang produksi lokal ya, tapi kualitasnya harus dinaikin dan ditambah jumlahnya. Udahlah, itu fokus di itu aja lah kalau saya mah. Oke, thank you. Sekarang Dodo. Ya, apa ya?
memang sih kalau ngelihat apa ya, untuk yang total banget orang bener-bener dikunci itu nggak boleh kemana-mana udah telat dan kayaknya udah nggak visible gitu. Jadi ya paling bener sih memang tetap apa, konsisten dan apa ya, tegas melaksanakan social distancing sih. Jadi mesti benar-benar pengaturan di tempat kerja atau dimanapun itu emang nggak boleh ada kerumunan terlalu banyak itu yang paling pasti. Tapi juga ya itu juga sih jangan peraturan ini cuman dijadiin alasan untuk cari tambahan uang aja gitu loh. Ini kan kebiasaan banget kita gitu loh untuk jadiin alasan untuk nyari-nyari tambahan uang lah, ya kan? Jadi denda itu cuma untuk nyari supaya Pemasukan orang tuh negara. bayar pemasukan negara, kalau nggak pemasukan petugas gitu ya kan. Udah bayar gitu Bukan kan. pemasukan, mending kalau pemasukan negara ya benar. Iya, pemasukan petugas jadinya gitu loh, terlalu diada-adain nggak masuk akal. Makanya semua itu harus jelas gitu ya parameternya apa. Jadi nggak ada kebingungan di lapangan. Dan ya udah memang satu-satunya jalan keluar cuma social distancing doang sih. Jadi menghindari semaksimal mungkin kerumunan yang ada itu aja. Oke, hampir sama kayak Bangkit tadi ya. Iya. Leo? Nah, kalau menurut saya gini sih sebenarnya salah satu apa namanya cara yang bisa kita lakukan juga adalah kata kuncinya itu digitalisasi. Kita kan sekarang sedang digitalisasi kan, apa ya, di dunia perbankan, di dunia di semua sisi lah kita sedang digitalisasi. Nah, teknologi ini sebenarnya harus bisa kita pakai juga gitu. Pertama untuk misalnya pemanfaatan data gitu kan sebenarnya misalnya memantau pergerakan orang kita tuh kan sebenarnya orang Indonesia ini kan penetrasi smartphone-nya itu sudah di atas 100% loh. Artinya tuh Di atas satu 100%. ya karena apa? Karena satu orang itu bisa punya 2 handphone. Jadi kalau ini dari nomor ya, dari nomor tuh pernah gue pernah baca tuh udah di atas 100% karena satu orang bisa punya 2 handphone, bahkan ada yang 3 handphone gitu. Dan semua kalangan tuh punya handphone gitu sebenarnya. Meskipun ini disclaimer-nya adalah nanti bisa bertumbukan dengan rahasiaan data dan lain-lain bisa itu. Tapi itu kita ngomong seperti kata Tommy tadi, kita bisa utopis. Tapi menurut gue ini bisa sekali kita pakai untuk membangun data, membangun database, membangun tracing itu kan sebenarnya bisa dari situ juga gitu. Jadi dan ternyata bayangin digitalisasi ini ketika kita masuk masa pandemi ini benar-benar kecepatannya itu bertambah lebih dari 2 kali lipat gitu. Orang tuh jadi terpaksa. Kebetulan di dunia yang gua gelutu, dunia payment aja ya, sekarang orang-orang tuh mulai sadar bahwa oh kita mulai harus mengurangi cashless karena dia less contact kan, lalu sehingga solusi-solusi digital itu meningkat secara cepat gitu. Nah, lebih baik kalau solusi-solusi digital ini mulai dipikirkan pemerintah untuk mencoba membangun sistem itu tadi, misalnya tracing, misalnya pencatatan, sehingga nanti kan bantuan itu kan juga bisa disalurkan lebih baik. Dan yang terakhir adalah mengurangi pemasukan petugas itu tadi, karena gimana pun sistem cashless dan sistem yang sudah terintegrasi dengan digital itu mengurangi kebocoran di lapangan gitu. Jadi mungkin itu salah satu kalau menurunkan dari Bangkit dan Dodo tadi konsepnya itu gimana caranya, ya itu menggunakan teknologi digitalisasi yang sebenarnya unit terkecilnya tuh bisa dari handphone aja kok sebenarnya gitu. Mantap. Nanti petugasnya gue digital juga ntar. Ya kalau perlu kita bisa manfaatin kamera, robot dan yang lainnya gitu. Iya, tapi gue setuju. Maksudnya ya benar, digitalisasi tadi instead of Pam Swakarsa. Iya. Putat J, Mr. Riges. Kalau gue tadi mendengar pernyataannya Leo kayak lagi mendengar presentasi bisnis ya. Lah, ya udah gue hampir mengucap kata yang tabu. Nah, kalau gue sih solusinya memang seperti yang pernah gue sampaikan sebelumnya. Jadi memang rakyat jangan disuruh milih sih ya antara kesehatan atau ekonomi gitu. Jadi memang untuk kurun waktu tertentu memang rakyat harusnya atau pemerintah harusnya fokus dulu untuk kesehatan orang gitu ya, yang dapat dilakukan dengan ya itu yang tadi dibilang sama Bangkit, misalnya mendistribusikan bantuan sosial yang tepat tepat sasaran gitu kan ya. Lalu yang
yang penting juga memang ya itu tadi penegakan hukumnya itu memang sih sebenarnya itu yang paling penting karena dari PSBB yang pertama di bulan Maret rasanya tuh gua sendiri ada merasa ada penegakan hukum yang kelihatan di jalan tuh mungkin cuma bulan Maret dan April gitu. Setelah itu istilahnya berganti-ganti tapi sebenarnya kita nggak benar-benar bisa merasakan itu gitu ya. Jadi ini udah PSBB yang total yang kedua, jadi ya seriusin lah penegakan hukumnya gitu sih Bang. Oke, jadi gue menyimpulkan dari kita semua ya bahwa yang pertama emang masalah tracing, kemudian penegakan aturan, terus juga digitalisasi. Artinya apa? Please para pemimpin pakai otak lah gitu ya. Maksudnya pakai resource yang ada, pakai otaknya untuk memikirkan sesuatu yang lebih solutif gitu loh kalau kata Bu Tejo kan. Sama mengenai bantuan sosial itu tidak kalah pentingnya dengan semua upaya-upaya tersebut. Karena itu yang akan menopang rakyat juga kan dalam beberapa bulan mendatang. Jadi yang korup-korup nih harus tahan diri dulu lah, ya kan? Korup tahan diri, ya kan? Iya, benar. Jangan terlalu banyak malingnya, jadi uangnya itu salurin ke rakyat. Karena ini demi kelangsungan bangsa juga kan. Kalau misalkan chaos kan Anda percuma, korupsi kebanyakan tapi rusuh gitu kan. Bisa-bisa Anda mati di. Atau tapi tadi kan korupsi dari mana nanti kalau bangsa ini rusuh kan gitu. Iya. Dodo tadi kan awalnya bilang kan memang kenapa elit-elit berantem karena memang yang dipikirin itu nggak pernah kepentingan rakyat, selalu kepentingan profit, kepentingan ekonominya gitu-gitu kan. Tapi kepentingan rakyat itu nggak pernah menjadi sumber perdebatannya gitu loh. Makanya kita nih yang remah-remah lagi-lagi cuma nonton aja yang di atasnya berantem. Menghubungkan dengan film The Simpsons ini mungkin si koruptor pengen seperti Homer, dia mengumpulkan duit terus dia pergi ke Alaska, dia ngumpet di sana. Cuman Homer itu kan selalu jadi, kalau istilahnya Homer itu kan selalu jadi village idiot kan, selalu jadi yang bodoh di Springfield kan. Cuma pada akhirnya Homer dia menyelamatkan Springfield karena apa? Dapat wangsit dari yang di atas, yaitu makanya filmnya jelek. Ibu-ibu Indian berpayudara besar. Oke, gua rasa itu yang bisa kita lakukan ya sebagai sarjana-sarjana sampah. Memberikan pencerahan kepada penonton terhadap PSBB ini gitu. Cuman satu lagi gue pengen ngasih saran juga bahwa nggak ada satu solusi yang tepat untuk mengedukasi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada yang butuh influencer seperti si Aderai, ada yang butuh ketegasan peraturan, ada yang butuh diedukasi lagi. Nah, itu gimana cara menentukannya ya? Use your brain, para pemimpin. Siap. Begitu episode kita kali ini. Terima kasih buat para panelis-panelis saya yang luar biasa. Dan mystery guest kita Putat J. Di rumah saya sudah mulai hujan, jadi suaranya nggak kedengeran. Kita sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya di acara YouTube favorit kita, Salam Ngontai. Sambil menyelam ngobrol santai. Bye-bye. Bye. Emang hujan, Tom?